Jadi dia tuh dibully karena katanya si Emang nggak sopan banget sih emang Iya. kalau bilang orang tua di bawah iya, balik lagi ke faktor tadi. Hai Sobat Smakenza, kembali lagi dengan Smakenza Bersuara dengan aku Dea dan Snip. Aku Chelsea dari OSIS Smakenza. Di podcast kali ini kita mau ngebahas tentang permasalahan yang sering terjadi pada remaja. Salah satunya adalah pembulian. Nah, Chelsea sendiri bisa nggak sih jelasin apa itu bullying? Jadi bullying itu adalah tindak kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok orang yang lebih kuat kepada sekelompok orang yang lebih lemah. Terus jenis-jenisnya itu ada banyak atau cuma satu bullying aja? Oh, ada 5. Jadi yang pertama itu adalah physical bullying. Contohnya itu kayak menampar, memukul, atau menendang. Yang kedua itu adalah verbal bullying, seperti mengolok-olok bentuk tubuh atau apapun itu. Yang ketiga tuh adalah prejudicial bullying yang menyangkut suku, ras, dan agama ataupun orientasi seksual. Yang keempat itu adalah relational bullying atau yang kayak misalnya gini, ada ibu-ibu nih yang digibahin sama tetangganya. Terus itu si orang yang gibahin ini, pelaku bullying ini menjelek-jelekin ibu-ibu tuh di depan-depan yang lain. Itu termasuk ke relational bullying. Dan yang terakhir itu adalah cyberbullying atau yang biasa contohnya itu kayak head comment di sosial media atau di Instagram, di Twitter, biasanya kayak gitu sih. Oh, berarti yang paling sering kejadian itu Ya cyberbullying cyber ya? sama ini physical bullying sih biasanya. Verbal juga kayaknya sering banget ya, apalagi cewek-cewek tuh sering dapat gitu. Kayak cici. Oh iya, tapi sih namanya catcalling ya? Iya, catcalling itu masuk kan, masuk dari verbal. Iya. Kalau kamu sendiri pernah nggak sih ngerasain yang kayak gitu? Sebenarnya pernah sih, kalau misalnya contohnya kayak cyberbullying, catcalling itu bisa terbilang kayak lagi di jalan tuh tiba-tiba dipanggil om-om, cewek cantik gitu kan, kayak ih apa sih gitu. Enggak, itu kalau misalnya kayak olok-olokan itu juga sering banget kayaknya di kelas. Iya, kalau itu mulai dari ya ras, nama orang tua biasanya juga bisa diolokin. Itu bocah banget sumpah. Terus kalau dari jenis-jenis 5 ya tadi ya, Iya, 5. jenis itu tuh ada nggak sih kayak faktor penyebabnya itu apa? Biasanya aku tuh faktor penyebabnya kayak balas dendam, habis itu iri dengki, sama kepuasan hati, kepuasan diri sendiri, kayak ih aku puas nih nggak bisa ngolokin orang gitu. Berarti lebih ke ego ya, Iya. Dia mau muasin egonya sendiri. Baru kalau dari bullying ini ada nggak sih kasus yang booming gitu, mau di sekolah kah atau di Indonesia sekalipun? Sebenarnya banyak ya kasus bullying di Indonesia itu. Aku kasih contoh 2. Yang pertama tuh dari tahun 2019 ada namanya #Justice for Audrey. Itu ceritanya tentang ada korban yang namanya Audrey itu ngaku bahwa dia dibullying oleh kakak kelasnya, sekelompok kakak kelasnya ya. Namanya tuh siapa ya, Nabila Echa kalau nggak salah. Jadi dia mengaku kalau misalnya kakak kelasnya ini merundung dia, contohnya kayak mukul, habis itu nampar, sama dilempari sendal, bahkan sampai maaf ke organ vitalnya pun juga ikut kena gitu ya. Nah setelah kesini-sininya ada hasil otopsi visum gitu menyatakan kalau misalnya si Nabila Echa ini nggak bersalah. Nah tapi Indonesia ini kayak sudah terlanjur untuk merundung si bilangnya pelaku yang nyatanya adalah korban. Jadi kayak gimana ya? Itu emang parah banget ya sih. Itu dari artis sampai pejabat tuh, sampai bahkan pejabat sekalipun sampai dijenguk si Audrey-nya di rumah sakit. Ternyata si visumnya itu nggak kenapa-napa. Itu kebohongan terbesar sih. Itu gila sih sebenarnya. Luar nalar. Baru yang lebih bikin jengkelnya itu ternyata itu tuh apa, kayak modelan awalnya tuh dari sini-sini. Iya, dari sini di media sosial. Ya kan, cuma olok-olokan gitu. Iya, ya biasa lah orang ada singgir gitu kan, didatangi, kesinggung, datengin, terus kayak model mabrak gitu. Iya. Tapi dia ngomongnya tuh digini sampai membesar-besarkan gitu. Iya. Baru tuh keluarganya Audrey-nya juga nutupin banget kasus ya, aslinya. nggak kelihatan gitu. Hebat, itu baru kebongkar 2000 berapa itu ya? 2021 atau 2020 ya? Setelah 2 tahun 3 tahun kemudian. Kasian itu padahal ya, si Nabila ya. Nabila Echa, iya.
Baru kalau selain Audrey ini, berarti Audrey ini termasuk pelaku yang Pelaku sebenarnya, pelaku tapi dia mengaku sebagai korban sih. sebagai victim ya. Berarti dia playing victim banget ya. Kayak playing victim banget ya. Playing victim banget, kasihan ya sebenarnya Nabilanya. Tapi sebenarnya sama-sama salah sih harusnya. Iya. Cuma ya dia terlalu membesar-besarkan juga karena. Nah, inilah sebenarnya kayak buruknya bullying nih Iya, guys, dari iya. verbal jadi bisa ke fisikal, bahkan ke cyberbullying sekalipun. Iya, bahkan sampai siapa sih Nabila ya, Nabila Nabilanya sih. ini dibujat satu Indonesia, Satu Indonesia. dibilangin nggak pasti sekolah lagi, gini-gini, nggak boleh masuk kuliah. Nah, Padahal justru waktu itu dia SMP atau ya udah, sudah SMA, udah SMA. ya itu padahal udah pada ke kuliah tapi dibilangnya nggak usah kuliah, nggak pantas para pelaku pembelian kuliah. Justru Ternyata aku yang yang salah merasa iya, dirinya. kayak jadi Indonesia ini sebagai pelaku bully nggak sih yang mendukung si Audrey-nya itu? Kamu bela Audrey nggak sih pas sama itu? Aku bela sih, aku bahkan tanda tangan petisinya loh. Sampai repetisinya loh, beribu-ribu. Iya ada, aku sampai nyebar di story justice for Audrey. Hashtag justice for Audrey Aku ya? sampai nyantumin link di bio. Itu bener-bener gila. Soalnya Ternyata prank itu lucu sih, lucu dan memalukan. Terus tuh selain Audrey ini ada lagi nggak sih? Oh, yang baru-baru ini ada kasus Mario Dandi. Kamu tahu nggak kasus Mario Dandi itu sebenarnya? Oh ini yang kemarin yang masih sidang ya kalau Iya, jadi ceritanya tuh kayak korban ini namanya David Ozora. Jadi dia tuh dibully karena katanya si pacarnya siapa tadi, Mario Dandi ini kayak ya begitulah. oke, Jadi katanya tuh gara-gara ya berhubungan dengan si sesuatu ya si antara itu. cewek dan Tapi sebenarnya sebenarnya bener Sebenarnya sih tapi enggak. Jadi Oh, dia enggak. tuh ceritanya kayak cuma buat fitnah gitu loh, karena dia oh, apa ya, aku sebenarnya juga bingung antara nggak suka gitu loh. oh gitu. Jadi dia bilang kayak dia udah berhubungan dengan si mantannya ini, padahal nggak sama sekali. Tapi si pacarnya ini udah keburu kusut Iya, emosi aku baru duluan. tahu. Oh si ceweknya nggak sih yang lebih Iya. oh iya. Justru itu. Jadi malah jadi yang bikin si cowoknya ini masih ceweknya ya. Iya. Berarti yang salah kan sebenarnya ceweknya atau cowoknya. Sebenarnya sih salah dua-duanya, karena yang ceweknya ini kayak apa ya, ngompor-ngomporin, terus cowoknya tuh gampang tersulut emosi gitu loh, jadi belum tahu gimana sih keadaan sebenarnya gitu. Oh itu yang sampai diajak ketemuan. Iya. Ditendang. Ini sebenarnya dia ngajak temennya gara-gara mau ngembaliin kartu pelajar. Iya. Ternyata dia mau Disuruh push up. Pertama-tama disuruh push up nih, push up. Habis itu nggak kuat, terus ditendang. Itulah pokoknya. parah ya. Dan itu pelakunya masih yang si cewek sama cowok si David ini masih pelajar ya kalau nggak salah. Davidnya masih pelajar, masih SMA sebaya kita. Tapi kalau si Agnes ini bukannya masih Kalau ya? Agnes Masih itu SMP, yang berarti cewek bukannya itu SMP. SMP kelas 5. Nah, yang pelakunya ini sudah di atas 17, 21 atau 22 Iya, gitu. dia udah kuliah semester 1 atau semester Iya. 2 gitu ya. Kasihan ya David. Tapi sampai sekarang dia udah sadar belum sih? Udah sadar, cuma kayak melakukan aktivitas seperti biasa itu butuh waktu yang lama, maksudnya kan nggak seperti semula. Baru kenapa ya kasusnya siapa Mario ini Iya. lama banget prosesnya? Itu sebenarnya balik lagi sih ke pemerintahan Indonesia itu gimana menindaknya ya kasus Gitu seperti ini. Sampai sekarang masih sidang ya katanya. Masih sidang. Itu nggak selesai, itu cuma kayak nggak jelas ya sih. Mario-nya yang Sebenarnya tapi itu dia juga sekalian ngebongkar kasus di pajak ya. tapi agak anu loh, kita berbangga hati loh sebenarnya dengan kasus Mario ini. Jadi kita tahu Korupsi bentuknya ya. ya. Bagus. Terus kalau selain itu ada nggak sih kayak di lingkungan sekolah nih, kayak mulai dari teman kelas atau mungkin kamu pernah melakukannya atau pernah jadi korban? Sebenarnya nggak bangga ya, tapi aku adalah korban dan pelaku bullying. Karena pertama itu diolokin sama orang tua, jadi kayak ih apa sih mau balas dendam nih. Iya. Jadi ngolokin balik gitu. Gitu, karena emang
sih emang Iya. kalau bilang orang tua di bawah bawah. Iya, balik lagi ke faktor tadi kenapa sih Iya. bullying terjadi itu Iya, karena balas gara-gara dendam. balas dendam. Jadi sih nggak mau kalah gitu. Bener banget. Daripada dapet yang lebih parah nanti kita balas gitu Iya. kan. Sebenarnya nggak boleh, itu nggak boleh. Gak boleh, gak boleh. Nggak boleh, kita harus berjalan yang baik. Kita nggak boleh dikesesatkan, nggak boleh. Jadi intinya kita tuh nggak boleh jadi pelaku Nggak boleh. pembulian. Jadi dari hal-hal kecil itu bisa termasuk bullying, mulai dari hate comment, sindir-sindiran itu sudah bullying. Jadi lebih baik dihindari hal-hal yang kayak gitu. Jadi kita lebih berbuat baik-baik aja ya. Kamu Iya. juga ya, jangan Iya. jangan jadi pelaku terus ya. Enggak deh. Kamu juga harap lebih baik ke depannya, Iya. nggak suka bully orang ya. Sebenarnya jangan lebih ke menggiring opini sih sebenarnya. Oh iya, iya sih benar sih ya, itu yang bikin orang ngebully ya sebenarnya. Iya. Kamu juga kan? Sudah ya. Ya udah habis nih kayaknya waktu kita udah. Oh iya, udah. lama banget. Udah cukup deh ngomongnya, udah pegel nih. Jadi sekian aja dari kita. Aku Dea dari SNIP. Aku Chelsea dari OSIS Makenza. Pamit undur diri. Bye bye.